Hingga kini penyidik KPK masih memeriksa sejumlah orang termasuk pejabat Kemensos yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Gedung Merah Putih KPK. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rama Ditya Domas dari sana. Ya Rama, berapa sebenarnya orang yang dimintai keterangan oleh penyidik KPK dan siapa pejabat Kemensos yang ikut diperiksa? Yang kita dan juga pemirsa berkaitan dengan update perkembangan pemeriksaan di KPK atas OTT yang dilakukan oleh penyidik tadi malam ini, kami baru saja mendapatkan informasi terbaru berkaitan dengan berapa jumlah dan siapa saja yang ditangkap atau diamankan dalam OTT tadi malam oleh tim penyidik KPK ini, bahwa sejauh ini dari data terbaru yang kami dapatkan, ini ada 6 orang yang ditangkap dari hasil OTT tadi malam. Dari 6 orang tersebut merupakan salah satu diantaranya atau beberapa diantaranya ini adalah salah satu pejabat di lingkungan Kemensos, di mana dari pihak KPK sendiri sempat menyebutkan bahwa ada inisial bernama J yang merupakan salah satu pejabat di lingkungan Kemensos. Hal ini kita masih belum tahu berkaitan dengan siapa J ini, karena bisa dimungkinkan adalah salah satu dari pejabat pembuat komitmen atau PPK, atau bahkan dari salah satu direktur di Dirjen Kemensos. Namun berkaitan dengan hal itu kami masih menantikan informasi lebih detailnya, karena tadi kami baru saja mendapatkan informasi berkaitan dengan jumlah 6 orang ini dan salah satu inisial, dan juga Anggita dan juga pemirsa, dari 6 orang tersebut selain ada pejabat dari Kemensos, ini ada juga dari pihak swasta yang diamankan. Namun untuk jumlah detailnya apakah berapa dari pihak swasta dan berapa dari pihak pejabat Kemensos ini kami juga masih belum mendapatkan informasi. Dan juga OTT yang dilakukan oleh tim KPK tadi malam ini dilakukan di Jakarta dan di Bandung. Hal ini berkaitan dengan dugaan transaksi suap atau malpraktik yang melibatkan yakni para pejabat KPK dan pihak swasta berkaitan dengan suap dan gratifikasi atas pemberian oleh vendor PBJ pengadaan barang dan jasa bantuan sosial dalam penanganan pandemi COVID-19 pemerintah melalui Kemensos. Dan Anggita dan juga pemirsa, bisa kami tarik ulang bahwa berkaitan dengan kasus OTT ini yang tadi malam telah dilakukan oleh tim penyidik yakni di Jakarta dan di Bandung, OTT terhadap 6 orang, salah satunya dari ada beberapa pejabat Kemensos dan pihak swasta, di mana mereka adalah atau mereka ditangkap ini diamankan tadi malam pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 02.00 waktu Indonesia Barat atau dini hari tadi pukul 2 pagi. Dan memang hingga saat ini dari 6 orang tersebut atau dari beberapa yang diamankan hingga saat ini diperiksa masih dalam pemeriksaan di ruang penyidikan bersama tim penyidik KPK. Dan juga kita bersama pemirsa bisa kami informasikan berkaitan dengan hal itu, memang untuk bansos sendiri ini bisa kami kalkulasikan ada beberapa bansos yang memang rentan untuk diadakan atau disuap begitu, karena memang sejauh ini bansos-bansos yang diberikan di era pandemi ini banyak mengaitkan dengan bansos-bansos pemberian sembako. Ada pula bisa kami informasikan ada sekitar dua kriteria bansos yang diberikan oleh Kemensos berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 ini, di mana bisa kami informasikan ada 2 bantuan sosial reguler dan non-reguler, di mana untuk reguler sendiri yang rentan diadakan gratifikasi suap ini adalah bantuan pangan non-tunai, sementara untuk bansos non-reguler adalah bansos sembako yang disalurkan begitu di daerah Jabodetabek. Dan juga kita serta pemirsa bisa kami informasikan memang berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh tim penyidik KPK tadi malam ini merupakan OTT keempat kali setelah dalam 10 hari KPK melakukan OTT. Di antaranya diketahui bahwa sebelumnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditangkap pada 24 November 2020 berkaitan dengan kebijakan ekspor benih lobster. Setelahnya ada Wali Kota Cimahi Ajay Priyatna begitu atas dugaan suap rumah sakit Kasih Bunda. Setelahnya atau kemarin tepatnya kita ada penangkapan OTT kepada Bupati Banggai Laut yakni Weni Bukamo berkaitan dengan suap pengadaan proyek jalan. Dan hari ini atau tadi malam tepatnya KPK kembali melaksanakan OTT terhadap pejabat Kemensos dan juga pihak swasta atas dugaan gratifikasi berkaitan dengan bansos penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Anggita. Ya Rama, lalu kapan KPK akan menjelaskan kronologi dan status dari mereka yang diperiksa? Iya, kita dan juga pemirsa berkaitan dengan detail kronologi dan status begitu. Tadi kami sempat meminta konfirmasi 2 kali ya di pagi hari dan sore hari. Pada sore hari barusan untuk update terbaru kami hanya mendapatkan informasi berkaitan dengan siapa saja dan jumlah tersebut, dan berkaitan dengan kronologi nanti dari pihak PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa nantinya akan
beritakan secara mendalam dan detail pada ekspos yang kemungkinan akan dilaksanakan nanti malam, dan pada ekspos tersebut kemungkinan akan ditentukan status hukum para mereka yang telah ditangkap dan diamankan oleh penyidik, dan juga berkaitan dengan bukti-bukti yang telah diamankan dalam OTT tadi malam. Anggita dan juga pemirsa, berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan dugaan gratifikasi suap dana bansos ini memang sudah diintai lama, Anggita, oleh KPK. Artinya sejak Mei atau 2 bulan setelah pengadaan atau pengumuman virus corona di Indonesia hingga akhirnya pemerintah melaksanakan bansos pada Mei, KPK telah mewanti-wanti adanya dugaan atau malpraktik korupsi di dalam lingkungan Kemensos berkaitan dengan bansos. Hingga akhirnya pada Mei memang KPK sempat membentuk tim Satgas untuk mengawal dana bansos yang dikucurkan oleh pemerintah melalui Kemensos. Dan pada saat itu memang dari Ketua KPK Firly Bahuri sempat mengecam dan mewanti-wanti berkaitan dengan pejabat, khususnya di semua yang berkaitan dengan dana bansos, karena dalam masa pandemi atau bencana di Indonesia, bagi mereka yang terkait dengan bencana atau korupsi dalam bencana bansos nantinya akan terjerat hukuman maksimal, hukuman mati. Namun begitu, memang kami masih menantikan berkaitan dengan status tersangka nanti malam yang akan diumumkan, apakah tersangka ini memang benar-benar terjaring dalam OTT hingga akhirnya terjerat dalam tersangka, atau bahkan nanti terbukti untuk melakukan suap bersama pihak swasta dan pejabat Kemensos. Hingga saat ini kami masih menantikan, Anggita dan juga pemirsa. Anggita. Baik, terima kasih Rama. Pemirsa, demikian tadi laporan Ramaditya Domas dan juru kamera Andini Anissa dari Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan.